Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya hari ini ingin berbagi pengalaman sedikit atau semacam tips-tips ya dalam menghadapi ujian. Ada yang minta, Pak Fauzi buatin dong tips-tips untuk lulus tes CPNS atau lulus tes P3K, atau kemarin yang terbaru yang saya ikuti itu tes PPG atau UP PPG. Ya sebenarnya setiap orang punya masing-masing persepsi, punya persiapan, dan punya pandangan terkait dengan ujian-ujian semisal ya kayak tes yang kita bilang yang berbasis CBT ya atau computer based test. Saya buat ini sekali lagi bukan yang terbaik atau bukan yang saklek untuk diikuti, hanya sekadar apa yang saya alami dan saya lakukan. Karena saya pernah ikut tes CPNS tahun 2018, saya itu skor tertinggi, tapi memang belum berhasil atau belum rezeki untuk selanjutnya karena tersandung oleh sertifikat pendidik. Di tahun 2019 saya mencoba tes lagi, walaupun dengan perasaan yang sedikit was-was karena pengalaman yang tersisih di tahun 2018. Tapi takdir mengatakan dan menakdirkan bahwa saya bisa menyelesaikan tes CPNS tahun 2019 dengan baik itu di skor SKB dengan skor tertinggi saat itu 411, maupun SKD tadi ya pertama, kemudian SKB yang kedua dengan skor tertinggi juga dengan skor 265. Kemudian tahun 2022 kemarin saya juga terpanggil untuk ikut pretest PPG bulan Mei tahun 2022. Itu saat berjibaku dengan prajabatan CPNS saya. Dan alhamdulillah dari skor dari pretest itu saya lolos dan saya mengikuti program PPG, dan tanggal 12 November atau bulan Oktober kemarin saya ikut tes atau post tes UP, ujian pengetahuan untuk PPG, dengan mengerjakan 120 soal selama 180 menit. Alhamdulillah tanggal 12 November 2022 kemarin saya bisa menyelesaikan dan dinyatakan lulus. Nah kemudian teman-teman, beberapa orang teman-teman minta kira-kira rahasianya gimana sih bisa lolos tes-tes yang demikian gitu, karena kalau tanpa ada persiapan atau kita kadang-kadang gugup, kita nggak berhasil ya melewati tes seperti itu. Ini saya rangkum sedikit dalam 6 segmen. Yang pertama pengantar. Untuk pengantar saya ingin berbagi sedikit cerita bahwa di tahun 2019 pada bulan Maret saya pernah mengikuti sebuah program itu bernama Fit Camp atau camp kesehatan, dan salah seorang coachnya atau pelatihnya atau instrukturnya dari Jakarta memberikan pelatihan dan materi saat itu. Materi itu cukup menggugah buat saya dan saat ini saya share ke siapapun pemirsa yang melihat video ini. Saat itu di saat Gamangan, coach itu memberikan sebuah materi motivasi tentang sebuah tim sepeda balap Inggris yang saat itu ada event besar untuk sepeda balap, itu kita kenal dengan Tour de France. Dalam event Tour de France itu tim sepeda balap Inggris ini nggak pernah berhasil atau selalu gagal gitu. Lalu oleh seorang pelatih atau manajer bertangan dingin yang bernama Sir Dave Brailsford kalau tidak salah, itu punya idiom atau salah satu ungkapan yang cukup inspiratif. Ungkapannya itu ialah atau bunyinya the aggregation of marginal gains, atau kalau di Indonesia kan peningkatan kecil yang dihimpun terus-menerus. Menariknya dari tim sepeda balap Inggris itu, dari yang tidak diperhitungkan, tapi dengan menggunakan idiom ini mereka membuat sebuah perbaikan, peningkatan, semisal mendesain bagaimana tempat duduk atau jok atau sadel sepeda yang memberikan kenyamanan bagi para pengendara atau pembalapnya. Kemudian dibuatlah riset juga bagaimana menghasilkan misalnya balsam atau perda nyeri otot yang relatif lebih cepat menyembuhkan dibandingkan dengan yang lainnya.
bahkan sampai hal kecil lain seperti warna cat sepeda yang didesain dengan warna cerah agar bisa memudah dideteksi debu-debu yang menempel pada sepeda atau perubahan bobot massa pada sepeda tersebut. Nah, menurut Sir Dave Brassfield ini peningkatan terus-menerus yang kecil ketika 1% setiap hari, maka ketika hari ke-360 atau 1 tahun kita bisa menaikkan menjadi 360% atau perubahan menjadi 3 kali lipat dari awalnya. Ini memantik rasa ingin tahu buat saya, dan setelah fit camp itu saya memutuskan bahwa saya harus melakukan sesuatu hal yang beda dan teman-teman yang lain. Beda dalam artian, kalau teman-teman yang lain punya persiapan 80%, maka saya harus 90%. Kalau kompetitor saya itu persiapan 100%, maka saya harus 120%. Dan saya harus melakukan satu hal yang tidak atau belum dipikirkan orang lain, atau menghimpun banyak strategi untuk saya terapkan pada tes itu. Nah, jadi teman-teman, tidak penting kita melakukan perubahan besar tapi tidak terpola. Maka yang paling penting ialah kita melakukan perubahan kecil tapi dia dihimpun secara terus-menerus. Dalam bahasa agama, kita harus punya keistiqomahan pertama, kemudian yang kedua kita istimror. Istimror artinya kita mempunyai peningkatan-peningkatan. Istiqomah kalau dalam bahasa fisika itulah kecepatan, kalau istimror ya itu adalah percepatan. Jadi selain cepat, kita juga perlu menambah kecepatan kita secara periodik. Nah, itu sebagai pengantar. Lalu gimana sih tentang persiapan belajar? Ini yang saya lakukan tentang persiapan belajar. Yang pertama, lengkapi soal-soal, karena soal-soal ini ibarat senjata kita akan berperang. Tidak memiliki soal sama saja dengan kita tidak memiliki persiapan untuk berperang itu sendiri. Nah, lalu selanjutnya setelah kita melengkapi dengan soal-soal, bagi teman-teman yang punya kecenderungan untuk membuat rangkuman, bagus buat rangkuman bila perlu, karena materi yang kita baca atau modul yang kita baca belum tentu mudah kita ingat. Tapi kalau ada gerakan motorik tangan dengan cara merangkum, maka itu akan membantu untuk kita mengingat lebih kuat dibandingkan dengan sekedar membaca. Bahkan nih orang-orang yang tipikalnya eksak, karena mungkin sudah terbiasa dengan pola menghafal rumus, maka perlu dibuat akronim-akronim atau singkatan-singkatan lah. Misalnya kayak kita mau hafalkan 7 besaran pokok, kita pakai singkatan PAMAWA SUKA JI. Pa panjang, ma masa, wa waktu, kemudian suhu, ka kuat arus, j jumlah zaid. Nah, seperti itu. Akronim-akronim ini sangat membantu kita untuk mengingat. Kalaupun kita lupa, kita bisa mengingat dengan mengingat akronim tadi. Kalau di kimia ada hari libur nanti kita robohkan Kaisar Firaun, untuk kita buat akronim sistem periode unsur golongan 1A misalnya gitu. Nah, selanjutnya yang saya ingin tambahkan, kalau itu mungkin sudah biasa, lalu kita latihan dengan menggunakan waktu. Teman-teman, kita sering merasa kita bisa menjawab soal saat kita belajar ataupun mempersiapkan diri. Tapi yang kita perlu setelah kita sekedar bisa menjawab soal ialah bagaimana kita bisa mengoptimalkan waktu yang kita gunakan. Optimal dalam hal ini tentu kita bisa menjawab dengan tepat dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kenapa seperti itu? Supaya kita punya saving waktu. Saving waktunya kita gunakan kapan? Nah, nanti akan dijelaskan. Yang jelas, latihan dengan menggunakan waktu ini sangat penting buat kita, gitu. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat ialah kita perlu menemukan benang merah soal. Teman-teman sekalian yang pernah tes kepribadian atau tes bagaimana sikap kita, itu kadang-kadang kita perlu bedanya tipis banget begitu. Atau di pembelajaran juga kadang-kadang di pedagogik bedanya tipis banget. Nah, untuk kita bisa cepat memahami maksud soal, kita perlu sering-sering berlatih untuk menemukan benang merah soal. Maunya soal apa? Tipikal soal ini seperti apa? Nah, itu banyak di TKP, tes kompetensi tentang kepribadian kalau nggak salah itu ya, tentang bagaimana sikap kita gitu. Sikap kita jujur,
kemudian bertanggung jawab, disiplin dan sebagainya. Nah, ini benang merah soal ini sangat perlu teman-teman latihan untuk jumpai. Itu 4 bagaimana yang saya bisa share tentang persiapan belajar. Lalu kita ke persiapan menghadapi ujian nih. Kita sudah berada di ruang ujian. Kita menghadapi interface komputer, kita duduk di situ, maka apa yang kita perlu lakukan? Nah, ini kadang-kadang luput dari pengamatan atau persiapan dari peserta ujian. Biasanya ya udah duduk aja gitu ya, ngerjain gitu. Ketika pengawasnya mengatakan silahkan mulai, ya mulai gitu. Nah, saya memiliki treatment khusus atau persiapan khusus dalam persiapan menghadapi ujian ini. Yang pertama yang saya share itu ya, yang pertama, jangan terpengaruh dengan sekeliling kita. Jadi fokus, karena tanggung jawab kita ialah interface komputer atau soal yang akan kita hadapi di layar komputer kita. Teman-teman sekeliling kita mau mulai duluan silakan. Teman-teman kita mau punya ritual khusus silakan. Jelas kita fokus pada diri kita, jangan terpengaruh dengan sekeliling kita. Kemudian yang kedua, singkirkan hal-hal yang tidak diperlukan. Nah, selama kita ujian, kalau ada perangkat-perangkat di sekitar kita yang kita butuhkan, maka kita nggak usah pakai. Bahkan itu keyboard komputer sekalipun, kalau ada keyboard yang kita nggak butuhkan, kita hanya butuh mouse untuk kita klik, ya udah mouse aja. Mouse, kemudian biasanya kalau ada soal-soal eksak itu ada orek-orekan dan sebagainya, hitung-hitungan dan sebagainya. Kemudian selanjutnya atur manajemen kertas orek-orekan. Nah, ini yang saya ingin sampaikan, atur manajemen kertas orek-orekan. Karena saya melihat tidak banyak orang yang sampai kepada poin ini. Ya orek-orekan saja gitu. Kemudian kalau dia menulis orekan ya sekedar untuk jawab soal gitu. Padahal ada yang bisa lebih kita lakukan di sana. Tentang apa yang lebih itu kita simak sejenak. Nah, baik, saya lanjutkan. Kita atur manajemen kertas orek-orekan tadi. Apa yang saya lakukan, ini kertas bisa dikasihkan 1 lembar, maka kita bagi 2, kemudian kita bagi 2 lagi, sehingga menjadi 4 bagian. 1, 2, 3, 4, dibaliknya pun nanti dibuat 1, 2, 3, 4 bagian. Lalu, apa sih bedanya dengan orek-orekan yang lain? Nah, teman-teman, walaupun pengawas ujian minta kita nih untuk ya mulai, silahkan kerjakan gitu. Kalau kita belum klik tombol start, maka waktu tidak akan mulai, atau perhitungan waktu kita tidak akan dimulai. Maka dengan itu aturlah persiapan di manajemen orek-orekan ini dengan sebaik-baiknya. Contoh yang saya lakukan misalnya di kolom yang paling kiri, yang saya lakukan ini ialah saya mengupayakan agar bisa mengerjakan 10 soal dalam waktu 7 menit. Jadi kalau misalnya kemarin tes CPNS saya itu 90 soal dikerjakan, 100 soal dikerjakan dalam waktu 90 menit. Maka saya coba dengan 10 soal 7 menit, itu kira-kira 40 detik lah, 40 detik atau 50 detik. Nah, di sini saya sudah coba nomor 1, 130 atau 90 menit. Ketika di nomor 10, saya sudah harus waktunya di 1 jam 23 menit sisanya gitu. Begitupun saya buat 1 jam 23 menit, kurang 7 menit lagi, 1 jam 16 menit. Sehingga nanti sampai di akhir saya tuliskan semua dengan rapi. Di akhir nanti saya akan merencanakan untuk punya waktu atau sisa waktu sebanyak 20 menit. Nah, untuk apa waktu 20 menit itu? Ini sangat penting ya. Karena kalau tidak ada skema pembagian waktu ini, saya sering mendengarkan keluh kesah teman-teman yang keluar tes ataupun tes dimanapun tes itu, mau tes CPNS, tes UKG, tes PPG dan sebagainya. Rata-rata mereka bilang sebenarnya saya bisa gitu, bisa jawab soalnya gitu. Hanya saja saya kurang waktu.
berarti sama aja nggak bisa kan begitu. Artinya kita bagaimana supaya bisa dan waktunya tersedia. Maka ini saya rancang, dan pola menjawab satu soal 52 detik itu, atau satu soal 50 detik itu saya lakukan dengan persiapan latihan yang benar-benar optimal. Misalnya 5 detik pertama kita harus berupaya menentukan ini soal bisa kita jawab atau tidak. Karena kita tahu, oh, ini kayaknya soal nggak bisa saya jawab gitu. Itu 5 detik pertama. Nggak perlu baca soal semuanya. Setelah 5 detik pasti kita bisa memutus, oh ini soal bisa atau tidak bisa saya jawab. 20 detik pertama itu kita sudah selesai membaca soal dan paham maknanya. Kemudian 40 detik kita sudah selesai pada pilihan jawabannya, kita baca pilihan jawaban dan sebagainya, sehingga kita bisa memutuskan di 50 detik begitu. Nah, ini yang perlu dilakukan. Kemudian ada skema pembagian waktu dan kode jawaban. Kode jawaban ini saya bagi 3. Kalau saya bisa menjawab, saya berikan tanda centang. Kalau saya tidak bisa atau blank sama sekali, nggak kesentuh dalam belajar, saya silang. Kalaupun saya ragu-ragu itu saya pakai tanda lingkaran. Nah, ini penting. Kenapa? Banyak orang yang kemudian mengganti jawaban yang benar menjadi jawaban salah gara-gara itu gitu. Sehingga nanti pada saat kita punya sisa waktu 20 menit, kita nggak bingung mana yang kita mau kerjakan. Kita fokus kepada jawaban yang ragu-ragu, bukan jawaban yang sudah bisa, ataupun bukan jawaban yang tidak bisa sama sekali kita kerjakan. Karena percuma memaksakan waktu kita untuk mencari jawaban yang tidak sama-sama blank sekali. Itu akan menghabiskan waktu kita dan tidak bisa mengerjakan soal yang padahal kita bisa kerjakan, tapi karena waktu tidak ada, tidak kita sentuh. Itu tentang persiapan menghadapi ujian. Kemudian persiapan saat di ujian, saat mengerjakan soal ujian. Yang keempat yang saya lakukan ialah, yang pertama, mulai saat Anda benar-benar siap. Kayak tadi ya, kalau pengawasnya bilang silahkan mengerjakan tapi Anda belum siap, jangan dulu mengerjakan, karena waktu berada pada kendali Anda. Kemudian yang kedua, jalankan skenario dengan baik. Skenario yang Anda buat selama belajar, persiapan itu dijalankan dengan baik selama ujian. Kemudian yang ketiga, terapkan teknis membaca cepat. Ini perlu latihan. Tolong teman-teman latihan membaca cepat, bukan dengan gerakan mulut, tetapi dengan gerakan mata. Bagi interface laptop itu menjadi 3, kiri, tengah, kanan, kiri, tengah, kanan. Karena dengan membaca cepat itu bisa menjaga waktu dalam kendali Anda, dan Anda tidak kekurangan waktu ataupun berkeluh kesah nanti di belakang. Saya bisa jawab sudah, tapi waktunya nggak cukup. Itu nggak penting. Yang penting sekarang ialah Anda bisa menjawab dan waktu Anda cukup. Kemudian waktu sisa, ya tadi fokus pada soal yang ragu-ragu. Yang mana yang ragu-ragu? Yang sudah kita lingkari atau kita buat kode sendiri. Nah, untuk orek-orekan usahakan yang rapi, sehingga pada saat yang ragu-ragu itu kita tinggal kembali ke orek-orekan yang ada. Oh, ternyata di sini kurangnya, di sini kurangnya, gitu. Kemudian hal-hal non teknis, teman-teman sekalian, yang saya sampaikan ialah yang pertama, karena ini sifatnya memang kita menjemput takdir Tuhan, takdir kita dari Tuhan, maka saya menyarankan teman-teman punya amal unggulan. Amal unggulan ini amalan yang teman-teman tahu, yang hanya tahu itu teman-teman dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu Tuhan teman-teman sekalian ya. Amalan unggulan ini dirahasiakan dan tidak diceritakan kepada siapapun, hatta orang terdekat kita. Cukup hanya kita dan Tuhan yang tahu. Kemudian yang kedua, perbanyak doa. Nah, ini penting sekali untuk menjaga stabilitas dan ketenangan kita. Utamanya salah satunya ialah surah Al-Insyirah ya, alam nashrah laka sadrak, itu untuk kita mendapatkan ketenangan di dada-dada kita. Kemudian yang ketiga, jangan lupa untuk memohon maaf pada orang tua, minta restu dan sebagainya, sehingga kita lega dan benar-benar lepas dalam mengerjakan soal-soal ujian. Kemudian yang keempat, kalau saya sih menyarankan selama ujian kita menjaga air wudhu kita, gitu. Menjaga air wudhu, kalaupun batal kita coba untuk wudhu ulang lagi sebelumnya ya. Kalau selama ujian ya udah, kita coba kan untuk menjaga wudhu kita selama ujian. Dan yang kelima, silahkan tambah sendiri apa yang teman-teman yakini, entah itu sholat duha dan tahajud dan sebagainya. Hal-hal non teknis itu ditambahkan karena ini berkaitan dengan
urusan keyakinan kita. Terakhir, sebelum saya mengakhiri, saya ingin pesan beberapa kesalahan-kesalahan yang sering muncul saat tes CBT ini, baik itu PPG tadi, CPNS, P3K, UKG dan sebagainya. Yang pertama, terlalu memaksakan belajar hingga menjelang hari H. Jangan sampai seperti itu. Nanti belajar yang terlalu diforsir, saat hari H Anda tidak fit lagi. Kemudian yang kedua, belajar tanpa persiapan dan strategi. Jangan seperti ini, belajarnya ngambang, tidak punya target, tidak punya strategi, sangat-sangat tidak disarankan. Kemudian yang ketiga, merasa sudah cukup untuk belajar. Ini tipe-tipe yang kalau sudah takdir lulus ya. Jangan ya, tolong dipersiapkan dengan baik. Dan yang keempat, saat selama ujian, kadang ada yang sering terlalu ganti-ganti soal ujian. Udah klik nomor 5, nomor 20, nomor 7, nomor 19, jangan. Karena itu akan banyak membuang-buang waktu selama ujian. Dan yang terakhir, jangan menjawab soal dengan perasaan. Ini sangat sering sekali terjadi. Saya lihat di live score, ada yang sudah skornya tinggi, tapi karena mungkin 20 menit terakhir nggak punya strategi, ingin memperbaiki jawaban, malah jawaban yang diperbaiki bukan jawaban yang salah jadi benar, justru yang diperbaikilah jawaban benar yang salah. Karena kenapa? Saat akhir-akhir ujian, jam-jam menit terakhir tuh, kita sudah lelah, sudah capek, intuisi kita tuh hanya berbasis perasaan, bukan berbasis kepada apa yang kita kerjakan. Jadi itulah pentingnya tadi kita buat kategori, kita bisa atau tidak bisa atau ragu-ragu. Jadi bermainlah pada skala ragu-ragu untuk kita perbaiki. Kalau tidak, kita akan tadi mengganti jawaban yang benar menjadi salah, bukan mengganti jawaban yang salah menjadi benar. Sekian tips saya dalam menghadapi ujian berbasis CBT, baik itu untuk tes CPNS, P3K, UKG, PPG, dan sebagainya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, video ini sederhana saja dibuat. Yang penting makna dan esensinya tersampaikan kepada teman-teman semua. Sekian, semoga teman-teman yang akan ujian mendapatkan kelulusan dengan hasil yang sesuai dengan apa yang teman-teman harapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.